Shalom, selamat pagi, selamat menikmati hari baru, hari karunia Tuhan. Ibu bapa, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, memulai segala aktivitas kita pada pagi hari ini. Dari Bukit Sion, saya mengajak kita untuk memulainya dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab 2 Tawarik pasal 34 ayat 1 sampai ayat 7. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kembali kami mengangkat puji dan syukur kepadamu ya Tuhan, atas penyertaan-Mu, atas kasih setia Tuhan yang selalu nyata kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas anugerah kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami, sehingga kami boleh bangun di pagi yang indah ini dengan penuh sukacita. Memulai segala aktivitas kami ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu sebagai pegangan dan pedoman dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati, Tuhan menerangi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu ini dengan baik dan dapat kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. 2 Tawarik pasal 34 ayat 1 sampai ayat 7, firman Tuhan berbunyi demikian. Raja Yosia, pembaharuan yang dilakukan Yosia. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud, bapa leluhurnya, dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Mesbah-mesbah para Baal dirobohkan di hadapannya. Ia menghancurkan kedupaan-kedupaan yang ada di atasnya. Ia meremukkan dan menghancur luluhkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mesbah-mesbah mereka. Demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem. Juga di kota-kota Manasye, Efraim, dan Simeon, sampai ke kota-kota Naftali yang di mana-mana telah menjadi reruntuhan. Ia merobohkan segala mesbah dan tiang berhala, meremukkan segala patung pahatan, serta menghancur luluhkannya dan menghancurkan semua kedupaan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu ia kembali ke Yerusalem. Demikian firman Tuhan. Amin. Dari keseluruhan pembacaan kita pada pagi hari ini, saya memberikan satu tema, yaitu menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup. Ibu bapa, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup berarti kita menempatkan Tuhan sebagai prioritas tertinggi dalam kehidupan kita. Menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan berarti mempercayakan seluruh kehidupan kita untuk dipimpin oleh Tuhan. Apapun yang kita lakukan, semuanya berdasar pada kehendak Tuhan. Dalam seluruh hidup kita, kita meminta pimpinan Tuhan
dan bukan keinginan diri sendiri. Menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup kita tidak dilihat dari usia, apakah kita masih muda atau sudah tua. Dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, seorang raja yang memerintah di Yerusalem bernama Yosia. Dia memerintah sebagai raja pada umur yang ke-8 tahun. Walaupun usianya masih sangat muda, tetapi dalam setiap keputusan dan tindakannya, semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Yosia menjadikan Tuhan sebagai pusat tertinggi dalam kehidupannya. Dalam tindakan yang demikian, membawa perubahan dan pembaharuan besar bagi umat Israel atau umat Tuhan. Dia menghancurkan segala hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dia menghancurkan segala berhala-berhala atau patung-patung pahatan buatan tangan manusia dan mengajak umat untuk percaya hanya kepada Yesus Kristus saja. Ibu bapak saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, perubahan dan pembaharuan dalam diri, keluarga dan dalam jemaat bahkan dalam masyarakat sekalipun dapat terjadi hanya dengan menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita. Dan ini jugalah yang menjadi kunci keberhasilan Yosia dalam pemerintahannya, yakni menjadikan Tuhan sebagai pusat pemimpin tertinggi dalam kehidupannya dan menjauhkan segala yang jahat. Nah, untuk itu ibu bapak saudara-saudari, mari kita menjauhi dan membuang segala kejahatan dalam kehidupan kita. Dan kita menyerahkan seluruh kehidupan kita dipimpin, diarahkan dan dibentuk oleh Tuhan menjadi serupa dengan Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Inilah hidup yang dikehendaki dan hidup yang diperkenan oleh Tuhan. Tuhan memampukan dan menolong kita. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami mengangkat puji dan syukur kepadamu ya Tuhan atas penyertaan-Mu yang boleh kami rasakan pada pagi hari ini. Tuhan telah memimpin menyertai kami dalam ibadah kami. Kiranya firman-Mu yang baru saja kami baca dan dengarkan pada pagi hari ini, Tuhan yang menolong dan memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami, menjadikan Tuhan sebagai pusat yang tertinggi dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk umat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah masing-masing pun yang dirawat di rumah sakit. Tuhan hadir bersama-sama dengan mereka, memberikan semangat kepada mereka dalam melawan penyakit yang mereka derita. Tuhan memberkati segala makanan, obat-obatan yang dikonsumsi, sehingga semuanya itu menjadi sumber kesembuhan bagi umat Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa untuk umat Tuhan, orang tua kekasih kami yang dalam masa tua. Tuhan memberkati, Tuhan memberi kekuatan, kesehatan, memberikan pengharapan sehingga dalam masa tua tetap dinikmati dan tetap merasakan sukacita yang asalnya daripada Tuhan saja. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah kami, berikan hikmat kebijaksanaan sehingga dapat memimpin bangsa dan negara kami ini dengan baik, seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kehidupan kami sepanjang hari ini, kami hanya serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan yang memimpin menyertai kehidupan kami, Tuhan memberi hikmat kepada kami, sehingga apapun yang kami lakukan, boleh kami lakukan dengan penuh sukacita,
dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, ini doa kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.